Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip untuk sahabat semua ya, khususnya sahabat-sahabat santai Om Bro Lover. Nah, untuk requestnya yaitu tentang cucak hijau bodi besar. Om Bro, cucak hijau bodi besar itu katanya kalau dipelihara dari bahan susah gacor dan susah jinak dan lainnya. Nah, jadi seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua. Yang namanya burung ya, khususnya cucak hijau, entah itu besar atau kecil atau sedang, yang kita pelihara dari bahan memang relatif lebih giras. Ya, jarang sekali cucak hijau yang dari bahan itu kok langsung jinak, itu jarang. Karena cucak hijau itu kan yang dari bahan atau ombyokan itu kan dapatnya dari alam liar ya, dari breedingnya alam gitu. Nah, jadi yang perlu kita bahas atau kita luruskan pada video singkat ini tentang cucak hijau ya, khususnya bodi besar ya. Memang untuk cucak hijau bodi besar ini setahu Om Bro tuh kalau kita pelihara dari bahan itu relatif agak susah ya, susah-susah jinak dan susah-susah gacor. Itu pun hanya berlaku pada cucak hijau dari KTP seberang sana. Tidak semua cucak hijau yang bodinya besar itu susah gacor, tapi memang kalau kita presentasikan itu untuk cucak hijau bodi besar itu 75 itu lebih sulit gacornya daripada yang bodi kecil. Nah, di sini Om Bro akan memberikan beragam trik atau tip agar yang galau ya, dari sobat-sobat santai ini galau karena punya cucak hijau bodi besar tidak gacor-gacor. Om Bro ada sedikit informasi atau tip agar si bodi besar ini cepat gacor. Nah, jadi yang pertama, agar burung ini nantinya cepat gacor, ritual wajib yaitu pengembunan. Ingat ya, pengembunan. Nah, jadi cucak hijau yang bagus itu setiap hari itu harus diembun. Jadi pengembunan bisa Anda lakukan dari jam setengah 6 pagi sampai jam 7. Selanjutnya dikasih pakan, extra fooding, dan yang lainnya sesuka Anda atau sesuai dengan apa yang Anda suka untuk diberikan pada cucak hijau. Tetapi untuk idealnya setelah ritual penjemuran itu tadi ya, dari embun, jemur, dan lainnya, setelah itu silahkan diberikan extra fooding sebanyak 4 ekor jangkrik atau 5 ekor jangkrik plus 1 ekor ulat Hongkong, itu sebagai menu pagi hari. Dan untuk sore bisa diberikan 3 ekor tanpa ulat Hongkong. Kenapa kok sore kok tidak sama? Ya, karena yang namanya bahan sore itu kan dia tidur atau dia agresif untuk makan terus. Jadi kita harus pangkas agar cucak hijau itu benar-benar merasa nyaman mapan dengan apa yang kita berikan. Kalau kita buru-buru memberikan banyak-banyak extra fooding pada cucak hijau, itu nantinya akan berimbas pada cucak hijau itu lebih rakus makan dan lamban untuk gacor. Jadi yang terbaik ya seperti itu ya. Untuk extra fooding silakan diatur, tapi yang terbaik itu 4-5 ekor untuk pagi plus 1 ekor ulat Hongkong atau ulat bambu boleh, silahkan. Yang penting bukan ulat bulu. Kalau ulat bulu nanti gatal gitu ya. Jadi silahkan dipilih dan diberikan saran yang Om Bro sampaikan ya. Untuk sorenya dipangkas sedikit saja, karena sore itu relatif atau membuat cucak hijau itu mudah gemuk karena setelah makan dia tidur. Cucak hijau itu kan burung yang suka tidur di waktu-waktu burung lain masih agresif untuk berbunyi. Karena yang namanya cucak hijau itu kalau sudah mendengar maghrib itu biasanya bulunya itu kayak bola itu ya, ngembang kayak bola. Itu tanda-tanda cucak hijau itu sudah ngantuk mau tidur. Dan untuk selanjutnya mandi. Nah, mandi pada cucak hijau kalau bahan itu silahkan disesuaikan dengan karakternya atau karakter kegirasan dari burung itu sendiri. Kalau cucak hijau itu kok girasnya kayak jet tempur ya, kayak jet tempur atau kayak cucak jenggot bahan itu kan, dia nabrak sana nabrak sini sampai berdarah-darah di bagian paruhnya, itu silahkan dimandikan seminggu
6 kali atau setiap pagi dimandikan atau setiap sore atau setiap siang dimandikan. Tapi yang lebih aman memandikan cucak hijau itu pada pagi hari sekitar jam 9 pagi. Karena setelah dimandikan cucak hijau itu nantinya akan didis-didis dan proses jinak perlahan akan berjalan dengan sendirinya. Kalau Anda terkendala kerja, silakan mandi jam setengah 8 atau jam 7 boleh, ya, dengan air yang tidak begitu dingin, karena cucak hijau itu kan rentan dengan yang namanya sakit atau rentan dengan yang namanya kekagetan, ya. Jadi silahkan dimandikan dengan air pam itu yang agak-agak hangat itu, kalau Anda terkendala kerja dan bisa memandikannya pada pagi hari, karena pada sore hari itu relatif rawan pada cucak hijau bahan. Kenapa kok rawan? Ya, karena setelah mandi tentunya penjemuran tidak maksimal, karena sore hari itu kan panasnya itu kan tidak sehebat atau tidaklah sebagus pada pagi hari. Dan selanjutnya pengerodongan. Nah, pengerodongan pada cucak hijau khususnya bodi besar ini tujuannya agar cucak hijau itu lebih mudah beradaptasi dengan baik di saat kita menjalankan proses penggacoran. Jadi pengerodongan ini silahkan dilakukan setelah burung dimandikan, ya. Setelah bulu kering baru dikerodong, cantol di dalam rumah. Nah, pengerodongan ini bisa Anda lakukan setiap hari sampai benar-benar cucak hijau itu tingkat keagresifannya atau keliarannya itu benar-benar terpangkas. Jadi yang semula seperti jet tempur, ya, itu perlahan menjadi seperti kayak helikopter itu kan, lamban itu. Nah, itu baru kerodong dibuka atau harian tanpa menggunakan kerodong, karena yang namanya kerodong itu kan fungsinya melindungi burung itu dari adaptasi yang sempurna serta menjauhkan dari bahaya-bahaya binatang liar seperti tikus, ayam, dan yang lainnya, khususnya kucing, ya. Kucing itu kan kalau lihat burung itu kan sukanya mau itu, ya, nyatek atau mau makan itu. Dan langkah selanjutnya yaitu sabar. Nah, sabar itu tulisannya itu ada 5, tapi kalau kita jalani menjadi 5 tahun, ya. Itu. Nah, jadi kunci yang terakhir adalah keteladanan dan sabar. Tanpa kesabaran, misi yang kita emban tidaklah berjalan dengan lancar, karena yang namanya sabar itu sekali lagi tulisannya cuma ada 5, tapi kalau kita praktekkan di dunia nyata itu bisa menjadi setahun sampai 5 tahun seperti jumlah tulisan yang tertera pada sabar itu tadi. Dan selanjutnya apabila sudah kacor silahkan di set. Set itu set EF, ya, bukan set yang lain, bukan, tapi di set EF dulu untuk memanenkan atau membuat cucak hijau itu mapan dengan settingan extra folding yang kita berikan. Karena yang namanya extra folding itu kalau terlalu banyak juga tidak bagus, kurang juga tidak bagus. Karena apa? Kalau kurang, ya, nalurinya makan dan makan. Tapi kalau pas itu, ya, nalurinya setelah didis dia berkicau. Dan untuk selanjutnya yang poin-poin terakhir, ya, karena cucak hijau itu masih bahan, silahkan setiap hari meskipun dikerodong itu ditaruh di tempat-tempat yang ramai, misalkan di ruang tamu, terus malamnya di ruang tengah. Nah, di ruangan-ruangan yang ramai dan berisik itu nantinya akan membuat si cucak hijau itu tereaksi atau dia mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar situ. Dan untuk selanjutnya menunggu kegacoran atau titik final burung Anda gacor, karena yang namanya gacor sekali lagi tetap menggunakan 4 kata itu, ya, 4 huruf, yaitu sabar itu. Nah, sekiranya informasi sedikit ini yang bisa Om Bro sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak salah dan kekurangan. Salam.